kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pesan-pesan perjuangan atau kata mutiara dari para pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Surat I Gusti Ngurah Rai kepada Letnan Kolonel Termelen seperti tersalin dalam Bali Berjuang. 2. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon tanggal 16 Desember 1817. 3. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat atau Papua agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. 4. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. 5. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Jepang. 6. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volstad dan sebagai wakil SI. 7. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Mid of Zorder. Pemerintah TNI akan terus berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit ketika menjawab pertanyaan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. 8. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SH. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 sampai dengan 24 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di mana ia menjabat sebagai sekretaris. 9. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. 10. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Pidato Bung Tomo di radio pemberontakan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2001 seluruh masyarakat Kota Bontang. Selanjutnya, perkenalkan saya membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2001. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikorbankan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadari dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air,
Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru memperkaya dan memperkuat kita, bangsa Indonesia. Seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar saloka, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Hadirin dan saudaraku yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa wujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa yang lemah, yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah dari penjajah. Secara kita bersama mengalahkan penjajah dan mengusir bala tentara terkuat di dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walau terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan di tahun 2021 ini, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang apapun, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya dan komunitasnya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini, tanggal 10 November 2021 pukul 8.15 waktu setempat dimanapun kita berada.